البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oh, ada lagi? Ya udah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni walladzina amanu Khairun nasi qarni thumma alladhi yanamu thumma alladzina yalunahum thumma alladhina yalunahum rawahu Tirmizi. Coba Rawahu hadisnya Bukhari wa Muslim. itu baru betul. Coba diulang lagi An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina amanu thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum rawahu Bukhari wa Muslim. Iya. Yang setelah mereka dan yang setelah mereka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 14 dari syarah Kitabil Iman yang kedua. Summa inna dzikral khair badalal iman. Kemudian sesungguhnya disebutkannya lafadz khair sebagai pengganti iman. Lahu syahidun min hadisi Anas. Dia ada pendukung dari hadis Anas. Selain apa? Riwayat-riwayat dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhuma. Kama akhrajahul Bukhari fi sahihi birakam ar-rabi' wal arba'in. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, nomor yang disebutkan di situ 44. Kita sekarang di nomor berapa? Nomor 22. Baik. Wasanatakallamu fi dzalika inda syarhihi insyaallah. Kita akan membicarakan masalah ini di dalam mensyarah hadis nomor 44 insyaallah. Untuk hadis Anas. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa fil babi aidan min hadisi Anas bi makna hadisi Abi Sa'id. Di dalam bab ini juga ada hadis Anas semakna dengan hadis Abu Sa'id. Wa fi lafdzihi ikhtilaf. Di dalam lafadznya ada perselisihan. Kal ikhtilafi fi hadisi Abi Sa'id. Seperti perselisihan yang ada dalam hadis Abu Sa'id. Tapi tidak masalah. Selesai dari Fathul Bari. Syarhul hadis. Aksarul riwayati an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat yang paling banyak dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dzakaratil iman, menyebutkan iman. Wa qad sabata aidan dzikrul khair, dan telah pasti juga disebutkannya lafadz khair. Makanya Imam Bukhari menjadikan intinya pada lafadz iman. Kemudian menyebutkan Wuhaib meriwayatkan dengan lafadz khair. Wala syaka annal iman asasu kulli khair. Dan tiada keraguan bahwasanya iman adalah asas setiap kebaikan. Faman kana kafiran, maka barang siapa kafir, faqad habita amaluh, sungguh amalannya itu gugur. Falaisa lahu min khairin habbata khardalin wala dzarrah, maka dia tidak memiliki kebaikan walaupun sebiji sawi ataupun sebiji dzarrah.
Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibis sail. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji tauge, biji kecambah di sisi banjir. Fabadun nas qara'u bi fathil ha al habbah. Walakin narojiha bi kasril ha. Yang roji adalah hibbah bukan habbah untuk kali ini. Qala al-allamatu Ibnul Athir rahimahullah. Ini mestinya tanpa itu ya, tanpa wawu ya. Fil kalami ala hadis si ahli nar. Tatkala membicarakan hadis tentang penduduk neraka yang kemudian dikeluarkan itu. Al-hibbah bil kasr. Budhurul bukul, yaitu dia adalah benih-benih bukul, yaitu sayuran. Wahabur riyahin, dan biji dari tanaman yang namanya riyahin. Tak tahu ini jenis apa. Wakil ada yang mengatakan huwa nabetun shaghir, tanaman kecil yang butuh fil hashish, tumbuh di semak-semak. Fa amal habbah bil fath, adapun kalau habbah pakai fathah, fahiyal hintah wasyair wa nahwuhuma, berarti dia adalah jenis-jenis gandum itu dan yang semacam itu. Selesai dari An-Nihayah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa ammal hibbah bikasril ha fahiya usulun nabat, asal dari tetumbuhan. Wal usyb, usyb yaitu apa? Rerumputan. Kalau hasis apa? Oh, semak-semak ya. Kalau hasis semak-semak, kalau usyb sejenis apa? Rerumputan. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, al-hibbah bi kasril ha wa tasdidil ba. Wal kasir jamaknya adalah hibab. Bi kasril ha wa fathil ba'il mukhaffafah. Wa hiya ismun li badril usyb, nama untuk benih rerumputan. Wa hadha huwa shahihu minal aqwal, inilah pendapat yang benar. Wa ibaratu ba'dihim, ungkapan sebagian dari rawi atau sebagian dari lughawiyin, annahu badrul bukul mimma laisa biqut, yaitu benih dari sesayuran yang tidak termasuk dari makanan asasi. Kalau makanan asasi tadi apa? Habbah. Selesai dari at-tawdih. Wa fi riwayatil Bukhari min tariqi Wuhaib fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Kalau tadi apa? Janibis sail. Sekarang hamil. Al-hamil bimaknal mahmul, yaitu yang dibawa. Berarti wazan fa'il bimakna maf'ul. Seperti apa? Qatil bimakna maqtul, terbunuh. Jarih bimakna majruh, terluka. Wa huwa hadhil hibbat wa ghairuha, yaitu biji-biji tadi itu, biji tauge yang dan yang semacamnya, allati hamalah hasail, yang dibawa oleh banjir. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah, wa hamilus sail huwa ma yahmiluhu sail, benda-benda yang dibawa oleh banjir bah, min ghusa berupa buih, autin atau tanah liat, ya sampai warnanya coklat ya. Fa idza tafaqa fihil hibbah, apabila bertepatan di dalamnya itu, di sela-selanya itu ada biji tauge, wastaqarrat, dan dia menetap ala syati majris sail, di tepi-tepi dari tempat aliran banjir. Syat yaitu apa? Syati. Syat dengan tok yang ditasdid sama dengan syati, yaitu tepi-tepian atau di muara, tepi-tepi aliran banjir. Nabatat fi yaumin walailah, dia akan tumbuh dalam sehari semalam. Wahia asra'u nabatatin nabata, dia adalah tanaman yang paling cepat tumbuh. Iya, ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Nanti menjadi rezeki bagi hewan-hewan kecil. Hewan kecil jadi rezeki bagi hewan besar. Tahu-tahu yang paling atas siapa? Kita memakan hewan-hewan itu ujung-ujungnya. Selesai dari Al-Kasyif. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, hamilus sail mahmulah. Fa inna sail yahmilu minal ghusa'i wa nahwih. Karena banjir itu akan membawa buih dan sebagainya.
Bahkan terkadang apa yang di sebagian kota besar itu buaya pun dibawa juga. Tahu-tahu ada di sela-sela rumah orang. Katanya, anak tak lihat langsung di banjir beberapa tahun yang lalu katanya. Ada yang dapat rezeki, dapat ikan-ikan besar juga. Tayyib. Ma yambutu minhul usyub. Yang dengan sebab itulah maka rerumputan akan tumbuh. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini jawazu darbil amsal litakribil afham. Boleh membuat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman agar orang-orang memahami, oh tumbuhnya orang-orang yang disiram oleh sungai kehidupan adalah bagaikan tumbuhnya apa? Tauge tadi. Nabi menggambarkan seperti itu untuk mendekatkan penggambaran. Qala al-allamatu Zarkashi rahimahullah fi fawaidi darbil amsal. Az-Zarkashi tatkala menyebutkan faedah membuat perumpamaan, innal hikama wal amsal, sesungguhnya hikmah-hikmah dan perumpamaan-perumpamaan, tusawwirul ma'ani tasawwurul ashkhas, akan menggambarkan makna-makna seperti digambarkannya sosok, digambarkannya individu. Untuk apa? Agar kita semakin jelas mendapatkan penggambarannya. Seperti Nabi mengatakan, gambaran saya dengan syariat yang saya bawa itu seperti seorang lelaki yang menyalakan api dan seterusnya. Kita memiliki semacam gambaran. Fa innal ashkhasa wal a'yan asbatu fil adhan. Karena yang namanya individu dan benda-benda, a'yan yaitu zat-zat, itu lebih kuat di dalam menetap di pikiran kita, lebih mudah untuk tergambarkan. Listi'anati dzihni fiha bil hawas, karena benak itu akan mempergunakan indera kita, panca indera atau sebagiannya untuk memahaminya. Bi khilafil ma'anil ma'qulah, berlainan dengan makna-makna yang dipahami oleh akal. Mungkin akal paham, tetapi penggambarannya masih agak susah. Benak kita akan membantu dengan dengan sesuatu yang sudah biasa dilihat oleh mata. Fa innaha, karena kalau makna mujarradatun anil his, dia itu kosong dari indera kita, kosong dari panca indera. Sekedar makna, maka perlu dibantu dengan penggambaran-penggambaran. Makanya bagus di dalam kitab-kitab itu ketika pelajaran tajwid atau pelajaran nahwu disebutkan begini, kemudian dikasih gambar. Apa gambar yang sering kita dapatkan? Iya, gambar awan, ada tulisan-tulisannya itu. Sehingga apa? Membantu untuk memahami. Atau seperti yang di Riyadhus Shalihin, Nabi menggambarkan angan-angan manusia, umurnya dan ajalnya digambar seperti apa? Ada garis dan ada kotak yang mengelilingi agar orang lebih mudah memahami. Walidzalika dakot, maka dari itu makna-makna itu sifatnya mendetail, ya sangat mendalam. Terkadang orang susah untuk memahami kalau tidak diberi contoh-contohnya, contoh pendekatan, ya contoh permisalan. Wala yantazimu maksudut tasbihi wa tamsil, tujuan atau matlamat penyerupaan dan tamsil, permisalan itu la yantazim, tidak akan tersusun rapi. Illa bi ayyakunal masal al-madruba mujarroban musallama, kecuali apabila contoh yang dibuat itu mujarrob, sudah dicoba dan sudah diterima indas sami', bagi orang yang mendengar. Terutama apa? Kejadian di hari kiamat, kita susah membayangkan karena belum pernah panca indera kita mendapati itu. Nabi mendatangkan contoh-contoh yang mata kita biasa melihat misalkan, atau mungkin untuk didengar. Wa fi darbil amsal min taqriril maksud, di dalam pembuatan contoh-contoh ada penetapan matlamat, penetapan tujuan yang mala yakhfa, gitu ya akhirnya ya, tanpa titik dua, mala yakhfa, yang tidak tersamarkan. Makanya semua sistem pendidikan itu menerapkan contoh-contoh. Tanpa ada contoh kita tetap akan bingung. Makanya dengan banyaknya contoh kita akan paham. Terutama kalau pelajaran nahwunya tingkat lanjut.
tatkala membahas apa yang beberapa malam yang lalu itu, naibul fa'il itu bukan hanya berupa maf'ul bih, tapi salah satu dari 4. Mungkin maf'ul bih, mungkin jar, mungkin dzaraf, atau mungkin apa? Masdar. Kalau cuma seperti itu tanpa kita diberi contoh, orang akan bingung. Macam mana sih gambarannya? Nah, harus diperbanyak contoh-contohnya itu. Tanpa contoh, orang akan bingung memahami yang seperti itu. Tayyib. Idil ghardu minal masal, karena tujuan matlamat dari contoh adalah tasbihul khafi bil jali. Ah, ini gantian, titik 2-nya hilang. Harusnya titik 2-nya dipindah di sini ya. Menyerupakan sesuatu yang samar-samar dengan sesuatu yang jelas. Agar kita paham. Seperti tatkala Nabi menyebutkan apa? Menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Macam mana jalan yang lurus tapi syariat? Nabi membuat gambar, yaitu apa? Garisnya memang lurus. Lalu ada garis kanan, garis kiri, macam itu. Ada baris-baris untuk orang lebih memahami. Wasyahid bil ghaib, menyerupakan sesuatu. Ini kira-kira terbalik kah? Tidak terbalik ya. Mestinya apa? Wal ghaib bisyahid, menyerupakan sesuatu yang tidak nampak dengan sesuatu yang nampak. Tuh, akhirnya terbalik ya. Dan memang apa? Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Az-Zarkashi dikritik dari sisi penyusunan bahasanya itu kurang sesuai. Makanya kemudian apa? Datang siapa yang datang itu? As-Suyuti rahimahullah untuk memperbaiki, melengkapi dan apa itu? Membuat lebih kemas lagi dengan lebih banyak faedah di dalam kitab Al-Itqan. Allahul musta'an. Jelas dohirnya apa? Tasbihu al-khafi bil jali wal ghaib bisyahid, mestinya menyerupakan yang samar dengan sesuatu yang jelas dan menyerupakan yang tidak nampak dan yang nampak agar kita paham. Mestinya begitu ya. Allahul musta'an. Seperti yang telah kita lewati. Yang gaib contohnya apa? Wahyu. Kita tak paham gimana gambaran wahyu. Nabi menggambarkan terkadang yang paling kerasnya ada seperti lonceng. Nah, sesuatu yang kita sudah pernah melihat dan mendengar. Itu akhirnya ini terbalik. Tapi dari sananya memang begitu. Kemudian selesai dari Al-Burhan. Wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, annan nasal ladina udkhilu fi nahril hayah, bahwasanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang butuh nabatan musyabbahan. Dohirnya musyabbahan kah ya? Mereka tumbuh dengan cara tumbuh yang musyabbahan binabatil hibbah. Mestinya gitu ya, musyabbahan. Cara tumbuh yang diserupakan dengan tumbuhnya biji tadi itu, biji tauge itu. Wahada tasbih, penyerupaan ini yakunu fi sur'ati nabatihim, berada yaitu berupa ingin menjelaskan cepatnya, lajunya pertumbuhan mereka, bukan dari sisi berarti apa wajahnya hijau, bukan, atau dari sisi kurus apa itu apa kemarin istilahnya meliuk-liuk. Tapi dari sisi cepatnya dia tumbuh. Wa yakunu fi halatihim ka nabatil hibbah, atau mungkin terserah, Allah lebih tahu, Nabi lebih tahu tentang ini. Dari sisi apa? Warnanya juga mungkin semula warnanya begitu kemudian menjadi baik, seperti tumbuhnya biji tauge safra, semula kuning, mutawiyah, meliuk-liuk. Iya, meliuk kemarin istilahnya ya, mutawiyah tuh. Summa tahassanat, kemudian menjadi baik. Hatta takuna mustaqimatan ala qaimiha, sehingga akhirnya dia jadi lurus di atas kaki-kakinya, di atas batangnya. Wa qad syabbahallahu ihya al-mauta yaumal qiyamah bi ihya'i nabatil ard. Allah telah menyerupakan cara menghidupkan orang-orang mati pada hari kiamat dengan apa? Dihidupkannya tanaman-tanaman di bumi ba'da nuzulil matar, setelah turunnya hujan. Menunjukkan ini bukan pertama kali penyerupaan dengan tanaman itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa syabbaha nabatal kharijina minnar, Nabi menyerupakan
cara tumbuhnya orang-orang yang keluar dari neraka, idza ulqu fi nahril haya awil haya, jika mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, binabati hadhil hibbah, dengan cara tumbuhnya biji tauge tadi itu lima nayain, karena dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, sur'atu nabatiha, lajunya pertumbuhannya. Wasani, yang kedua, annaha safra'u multawiyah, dia itu kuning. Kuning meliuk-liuk, summa tastawi wa tahassan, kemudian dia lurus dan menjadi bagus. Fakadzalika ya'butu man yakhruju minan nar, maka seperti itulah orang yang keluar dari neraka tumbuh bihadal ma', dengan air tadi, nabatan dha'ifa, dengan cara tumbuh yang lemah, ya semula lemah, summa yaqwa wa yakmul, kemudian menguat dan menjadi sempurna, nabatuh, pertumbuhannya, wa yahsunu khalquh, dan bentuknya menjadi bagus. Wa qad ja'alallahu nabata ajsadi bani Adam, dan Allah telah menjadikan pertumbuhan jasad-jasad Bani Adam kanabatil ard, seperti tanaman yang di bumi. Qala Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebenar-benar penumbuhan. Jadi digambarkan seperti tanaman, ada pertumbuhan. Wa hayatuhum minal ma', dan kehidupan manusia itu adalah dari air. Memang sejak awal demikian ya. Keturunan Nabi Adam. Nabi Adamnya jelas lain dari tanah. Fa nas'atuhumul ula fi butuni ummahatihim min ma'in dafiq. Pertumbuhan mereka yang pertama di perut ibu-ibu mereka itu dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Baini sulbi wa taraib, keluar dari antara sulb, yaitu apa? Tulang apa? Tulang yang di sini itu, rusuk yang paling atas katanya itu, yaitu asalnya dari situ. Kemudian turun ke bawah. Wat taroib, anak tidak ingat taroib artinya apa? Tulang yang mana? Tak ingat. Wa nas'atuhumus saniyah, pertumbuhan mereka yang kedua, min kuburihim, dari kubur mereka, minal ma, dari air, seperti hadis Abi Hurairah, ada turun hujan selama 40 masa itu. Alladzi yanzilu min tahtil arsy, yang turun dari bawah arsy. Fayambutuna fihi kanabatil baqal, maka mereka tumbuh. Akhirnya fi di sini sababiyah, disebabkan oleh air hujan tadi, seperti tumbuhnya sayuran. Hatta tataka mala ajsaduhum, sehingga jasad mereka menjadi sempurna. Wa nabatu man yadkhulun nar, demikian pula tumbuhnya orang yang masuk ke dalam neraka, summa yakhruju minha, kemudian keluar dari neraka, min ma'in nahril hayah, itu dari air sungai kehidupan, awil hayah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kemudian muka surat 17, waraji aidan kalam Ibnul Mulaqin rahimahullah. Wa hadzal hadis wa amsaluh, hadis ini dan yang semisal dengannya. Nah, ingat adab hari ini apa? Menghala ke cikunya lah, menghala ke gurunya. Ya dulu ala tafaduli a'mali ahlil iman, menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya amalan ahlil iman. Ada yang sempat masuk neraka, ada yang alhamdulillah tidak masuk neraka, ada yang bahkan apa? Tidak diperiksa, masuk surga tanpa adab, langsung masuk surga. Lain-lain memang. Faminhum man dakhalal jannah mubasyaratan bila azab. Ada dari mereka yang masuk surga secara langsung tanpa azab. Wa minhum man dakhalan nar bisababi dzunubihim. Ada juga dari mereka yang masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Itu pun percabangannya banyak sekali dari sekian peristiwa itu. Jenisnya banyak sekali. Wa qad ghalabat sayyi'atuhu hasanatih. Keburukan-keburukannya mengalahkan kebaikannya, sehingga perlu dicuci dulu. Ma'abaqai aslil imani fi qalbih, disertai dengan masih kekalnya dasar iman di dalam jantung dia. Fahuwalladzi yanalu syafa'ah, maka orang inilah yang mendapatkan syafaat.
li'ihrajihi minan nar, untuk dikeluarkan dari neraka. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, tafadulu ahlil imani fi a'malihim la syakka fi. Bertingkat-tingkatnya kaum mukminin, tafadulul mukminin, di dalam amalan mereka itu tidak diragukan. Wa annalladzi kharaja minan nar, dan bahwasanya orang yang keluar dari neraka, bima fi qalbihi min miqdari habbatin min khardalin min iman, disebabkan karena sesuatu yang ada di dalam jantung dia berupa suatu keimanan yang kadarnya seperti biji sawi. Maklum, itu telah diketahui, annahu kana mimmanin hamakal maharim, mimman tahakal maharim, yaitu orang yang melanggar perkara-perkara yang diharamkan, wartakabal kabair, dan melakukan dosa-dosa besar, walam tafi ta'atuhu lillah indal muwazanati bima'asih, ketaatannya kepada Allah tatkala ditimbang dengan maksiatnya ternyata tidak cukup untuk mengimbangi maksiatnya, sehingga dicuci lebih dahulu. Wallahul musta'an. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Ucapan Nabi yang menukilkan firman Allah Ta'ala kepada para pemberi syafaat, keluarkan orang yang di dalam jantungnya ada seberat biji sawi keimanan. Ya dulu ala annal iman lahu thiqal. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu memiliki berat, memiliki bobot, makanya boleh ditimbang. Ada yang kebaikannya berat, ada yang kebaikannya ternyata ringan, dan seterusnya. Wa thiqaluhu lahu waznun yaumal qiyamah. Bobotnya iman, beratnya iman itu memiliki timbangan. Tetap ada nilainya untuk ditimbang pada hari kiamat. Mahma khafat zinatuh, walaupun seringan apapun timbangannya itu, tetap tidak akan sia-sia, tidak kemudian dihapus. Tayyib. Zinatuh waznuh. Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, al-misqal, bobot atau berat, waznun muqaddar, yaitu berat yang telah ditentukan. Ada sekian kilo atau sekian miligram barangkali tahapan. Naudzubillah kalau sampai kita celaka, naudzubillah. Wallahu a'lamu biqadrih. Allah lebih tahu berapa kadarnya, sampai seukuran darah. Macam mana beratnya itu seukuran darah? Wallahu a'lam. Tapi tidak sia-sia di sisi Allah. Walaisal muradu al-muqaddarul ma'lum. Walaisal muradu al-muqaddarul ma'lum. Bukan yang dimaksudkan sesuatu yang betul-betul ditentukan kadarnya dan diketahui kadarnya. Kita tak tahu, Allah yang tahu. Faqad jaa mubayyanan, telah datang dalam keadaan dijelaskan, wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah. Dalam keadaan orang ini di dalam jantungnya ada kebaikan yang seberat biji burrah. Tak marbutohnya menunjukkan satu, yaitu satu biji bur, satu biji gandum. Ini ditentukan. Kalau biji sawi seberapa, ya Allah yang lebih tahu berapa beratnya itu. Jelas sangat ringan. Kena angin aja terbang. Dulu waktu di Pondok Indonesia biasa kita mendapatkan tugas itu untuk apa? Menanam sawi, mengurusi ini itu, sampai melihat biji sawi itu seperti apa? Kecil, hitam. Kena angin sedikit aja terbang. Memang sangat ringan dia. Selesai dari at-tawdih. Wa qauluhu akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman yadullu ala tafaduli a'malil qulub. Tadi secara umum amalan ahli iman memang bertingkat-tingkat. Nah, sekarang lafaz Allah apa? Man kana fi qalbih, menunjukkan amalan hati memang bertingkat-tingkat. Faminhum man kana imanuhu azima, ada dari mereka yang imannya besar. Wa minhum man duna dzalik, ada dari mereka yang kurang dari itu. Hatta wasala ila kaunil iman fi ahadihim, sehingga mencapai kepada situasi di mana keadaan iman salah seorang dari mereka kahabbati khardal, seperti biji sawi, au adna min dzalik, atau lebih kecil dari itu, seukuran dzarrah. Gimana kita mampu melihat, apalagi di antara kepulan asap-asap neraka, gimana melihat? Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan itu.
Allahul musta'an. Fa dhaharat sihhatu mu'taqadi ahli sunnati wa jamaah. Maka jelaslah kebenaran dari keyakinan ahlu sunnah wa jamaah annal iman yatafadhal, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, kama annal a'mal al-qalbiyah, sebagaimana amalan-amalan hati, wa ghairiha, dan yang lainnya, mutafadilah, juga bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat sebagaimana amalan juga bertingkat-tingkat. Bahkan amalan hati bertingkat-tingkat. Khilafan lil murji'ah, berlainan dengan pendapat murji'ah. Kita ambil satu kalam lagi. Qala al-allamatul Khattabi rahimahullah wa fihi dalil, di dalam hadis Abi Sa'id tadi ada dalil ala tafadulin nasi fil iman, tentang bertingkat-tingkatnya manusia di dalam masalah keimanan. Tatkala amalan berlainan, maka iman juga menjadi berlainan. Selesai dari kitab A'lamul Hadis. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.